Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi bersama saya di Ramanda Rama Channel. Channelnya inspirasi, motivasi, dan solusi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin berbagi solusi dan motivasi untuk mengatasi dan mengobati sakit kepala dengan terapi. Apa itu sakit kepala? Nyeri di kepala timbul ketika ujung saraf pada bagian-bagian di kepala dan leher mengalami iritasi. Sakit kepala terdiri dari berbagai jenis dan dapat dipicu oleh banyak hal. Berikut adalah contoh sakit kepala yang umum terjadi. 1. Sakit kepala tegang merupakan jenis nyeri kepala yang paling sering terjadi. Biasanya diakibatkan pikiran atau kurang istirahat. 2. Sakit kepala tegang yang seperti terasa tekanan atau sesak di kedua sisi kepala atau leher. Dapat berlangsung sekitar 30 menit hingga seminggu. Biasanya diakibatkan tekanan darah atau masuk angin, sehingga memicu kelelahan pada sebagian orang. 3. Sakit kepala sebelah atau yang disebut migrain. Nyeri ini seperti berdenyut di salah satu atau kedua sisi kepala. Rasa sakit dari sedang sampai berat migrain dapat berlangsung 4-72 jam. Mampu memicu gejala lain seperti mual, muntah, lebih sensitif terhadap cahaya dan suara. Sakit kepala ini termasuk salah satu masalah serius. Biasanya disebabkan faktor saraf dan penyumbatan di bagian saraf kepala. Pemicu migrain juga meliputi stres, perubahan pola tidur, dan zat pada makanan, pemanis buatan, atau jenis obat tertentu. Perubahan hormon pada wanita juga bisa menimbulkan nyeri hebat yang sangat menyengat, yang timbul mendadak di area mata. Sakitnya seperti ditekan di belakang mata, sehingga dapat muncul lebih sering dalam periode waktu tertentu dan berlangsung selama beberapa minggu hingga bulan. Setiap serangan sakit kepala dapat berlangsung selama 15 menit sampai 3 jam. Mampu menimbulkan gejala lain seperti pilek, keluarnya air mata, hidung tersumbat, dan kegelisahan. 4. Sakit kepala belakang. Timbul rasa nyeri berat dan terasa panas di bagian belakang kepala. Umumnya sakit kepala belakang terjadi kepada orang dewasa, dan penyebab dari sakit kepala belakang ini banyak faktor. Salah satunya terlalu lama di depan layar kaca seperti TV, HP, dan komputer. Tetapi bisa juga disebabkan karena kurang tidur, kolesterol, dan tekanan darah tinggi, serta masih banyak faktor lainnya yang bisa menimbulkan sakit kepala belakang, seperti aktivitas dengan membungkuk terlalu lama, atau ada penyumbatan di salah satu saraf antara leher dan kepala, sehingga memperlambat peredaran darah. Lalu bagaimana cara mengatasi masalah sakit kepala seperti itu? Mari kita lanjutkan videonya untuk memasuki tahap pengobatan. Untuk mengobati sakit kepala, sebetulnya banyak cara, seperti mengkonsumsi obat dokter atau menggunakan obat yang dijual bebas di warung dan di toko-toko terdekat. Tetapi kali ini saya ingin berbagi solusi dan cara untuk mengobati sakit kepala melalui metode terapi. Sebetulnya, cara terapi juga memiliki banyak jenis dan metode, seperti bekam, totok saraf, hipnoterapi, dan herbal. Namun dalam video ini yang akan saya bahas bagaimana cara mengobati sakit kepala dengan terapi pijat atau totok saraf, agar mudah dilakukan sendiri atau minta bantuan orang lain untuk melakukan terapi pijat ini.
Cara ini saya rasa cukup efektif dan cepat reaksi dalam mengatasi dan mengobati sakit kepala ringan maupun sedang. Begitupun hasilnya akan bisa langsung dirasakan setelah melakukan seperti mana yang akan saya jelaskan di video ini. Untuk mengetahui cara dan teknik pengobatan bekam dan hipnoterapi, insya Allah akan saya bahas di video selanjutnya. Maka dari itu jangan lupa like, subscribe, komen, dan tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan pemberitahuan saat kami unggah video baru. Jika ada pertanyaan dan keluhan, tuliskan saja di kolom komentar. Insya Allah setiap saran dan masukan serta pertanyaan akan saya tanggapi dan kemungkinan akan saya bahas di video selanjutnya. Baiklah, kita mulai membahas bagaimana cara mengobati sakit kepala dengan pijat terapi. Ada beberapa poin yang perlu diketahui. 1. Perlu Anda ketahui bahwa sakit kepala Anda bukan sebab oleh penyakit serius seperti kanker, tumor, dan asam lambung. Karena untuk mengobati sakit kepala yang diakibatkan penyakit serius, otomatis caranya akan sangat berbeda. 2. Saat memijat, usahakan posisi duduk atau berbaring. 3. Menggunakan jempol tangan untuk memijat atau menggunakan benda tumpul seperti ujung pensil atau benda tumpul seukuran telunjuk. Tetapi alangkah baiknya jika menggunakan jempol tangan karena akan lebih efektif dalam memijat. Dikarenakan jempol tangan bisa merasakan jika ada masalah pembengkakan di otot maupun urat saraf sehingga bisa lebih aman dan efektif. 4. Gunakanlah pelicin, baik itu menggunakan minyak angin atau pelicin lainnya. Tujuannya agar saat pemijatan lebih mudah dan lebih nyaman, juga untuk mempermudah tekanan lebih masuk ke dalam otot. Tetapi jika keadaan darurat atau posisi tidak ada pelicin, maka bisa saja tanpa menggunakan minyak dengan cara menekan-nekan titik saraf seperti gambar dalam video ini yang diberikan tanda merah. Tujuan saya memberikan tanda merah agar lebih dipahami dan diketahui titik saraf yang menjurus ke kepala. Untuk mengobati sakit kepala tegang karena pikiran dan kurang istirahat, ada dua cara untuk mengobatinya. Yang pertama bisa menggunakan cara membasahi kepala dengan air hangat. Yang kedua bisa menggunakan teknik pijat saraf pada bagian kepala, pundak, dan kaki. Masing-masing 1-2 menit setiap titiknya. Jika menggunakan pelicin atau minyak angin, memijatnya dengan cara diurut dan sedikit ditekan menggunakan jempol. Jika tidak menggunakan minyak atau pelicin, cara memijatnya ditekan sambil jempol digoyangkan pada titik saraf selama 1-2 menit setiap titiknya. Setelah terapi, minumlah air hangat untuk membantu melancarkan peredaran darah. Jangan lupa istirahat agar lekas pulih titik saraf sesuai gambar. 2. Untuk mengobati sakit kepala tegang yang terasa ditekan di bagian sisi kepala yang disebabkan tekanan darah atau masuk angin, bisa menggunakan cara kerikan di bagian titik merah sesuai tanda pada gambar. Tetapi ada sebagian pendapat kalau kerikan itu tidak baik, mengakibatkan efek samping. Memang benar, terlalu sering kerikan itu bisa mengakibatkan pori-pori terbuka dan menipisnya kulit sehingga memudahkan bakteri atau angin masuk ke dalam saraf. Tetapi di sisi lain, kerikan juga bermanfaat untuk membantu memperlancar peredaran darah beku yang mengakibatkan masalah kesehatan. Tetapi saya berpendapat kalau kerikan itu aman selagi sesuai aturan dan tidak dijadikan kebiasaan. Karena contohnya orang tua dulu hanya menggunakan obat herbal alami dan kerikan, nyatanya mereka justru sehat dan jarang yang mengidap penyakit kronis. Tetapi saya tidak akan memaksakan ataupun mengharuskan menggunakan cara kerikan, karena Anda bisa memijat atau mengurut titik saraf seperti mana di gambar ini, masing-masing 1-2 menit. Cara yang pertama bisa menggunakan minyak atau tidak, tergantung situasi dan kondisi serta kenyamanan saudara. 3.
sakit kepala sebelah atau migrain. Cara mengobati sakit kepala ini memang cukup rumit karena bisa diakibatkan beberapa faktor yang saya jelaskan tadi. Tetapi menurut pengalaman saya, sakit kepala sebelah atau migrain bisa diobati dengan cara pijat dan bekam. Bekam menggunakan bekam darah atau mengeluarkan darah kotor dari titik saraf tertentu dan hampir sama dengan titik saraf pijat. Tapi itu akan saya bahas nanti di video selanjutnya. Untuk memijat, ikuti titik seperti mana di gambar ini. Cara memijat kepala itu diawali dari depan dan ditarik ke belakang mengikuti garis atau alur rambut sehingga ke pundak belakang dan terakhir ditekan di bagian sambungan antara kepala dan leher. Lakukan beberapa kali untuk menekan dan memijat titik ini. Setelah itu lanjutkan ke titik lainnya dengan cara 1 dan 2 tadi. Untuk mengobati sakit kepala sebelah ini tidak bisa cukup 1 kali karena sakit kepala sebelah dianggap masalah serius. Jadi sering-seringlah melakukan terapi ini minimal 2 hari sekali untuk terapi seperti yang saya jelaskan dalam video ini. Perbanyak istirahat dan jaga pola makan serta pola pikir karena itu kunci kesehatan. 4. Untuk mengobati sakit kepala belakang sebetulnya tidaklah susah. Bisa dengan cara sederhana yaitu mencari aktivitas yang bisa mengeluarkan keringat. Karena sakit kepala belakang jika kita biarkan ataupun ditidurkan itu justru akan lebih terasa menyakitkan. Ini saya ambil dari pengalaman saya pribadi. Jika mengalami sakit kepala belakang, saya akan berusaha untuk mengeluarkan keringat dengan cara olahraga ataupun bekerja. Tujuannya selain keluar keringat juga akan mengalihkan fokus. Karena sakit kepala belakang diakibatkan terlalu fokusnya satu pikiran atau pandangan terhadap cahaya maupun lingkungan. Atau mungkin jika sudah masuk kategori parah maka bisa menggunakan teknik pijat saraf di titik seperti di gambar ini. Cara memijat sama dengan cara 1, 2, dan 3. Tetapi perlu diingat, jika sakit berlanjut ada baiknya konsultasikan kepada ahli medis atau ahli terapi untuk mengetahui akar penyakit yang dialami. Insya Allah jika sakit kepala yang diderita masih dalam kategori ringan atau sedang, terapi seperti ini akan sangat efektif dan bisa langsung dirasakan perbedaannya setelah terapi. Karena yang saya jelaskan di sini sudah banyak terbukti bisa mengatasi sakit kepala, khususnya pada diri saya pribadi dan sudah saya terapkan di dalam praktek pengobatan alternatif. Itu tadi penjelasan cara terapi mengatasi sakit kepala. Saya rasa cukup untuk penjelasan kali ini, semoga mudah dipahami. Saya tutup video ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.